Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tsumma amma ba'd. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini ya Allah masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat ya, dalam kemudahannya ya, memudahkan kita untuk terus ya, bisa belajar memenuhi salah satu kewajiban ya, yang diberikan olehnya, yaitu dalam rangka talabul ilmi ya. Insyaallah hari ini kita dalam program yang melanjutkan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insyaallah kita sama-sama belajar ya, sama-sama terus senantiasa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ikhwani azani Allah wa iyyakum ya, kemarin ya, salah satu hadis ya sudah kita pelajari ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, menjanjikan pahala, yang menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada para pembaca Al-Quran dengan segala kelebihan ataupun kekurangan dalam bacaan Al-Qurannya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, maka salah satu kebaikan ya, keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan senantiasa bersama ya, akan berada bersama para malaikat yang mulia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atu fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa orang yang membaca Al-Quran ya, dengan keterbatasan yang dimilikinya, dia membaca Al-Quran dengan terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun ya, dan dia merasa kepayahan, kesulitan dalam membaca Al-Quran, maka orang seperti ini pun tetap Allah janjikan dengan kebaikan, dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahu ajron, maka baginya dua pahala atau dua kebaikan ya. Maka ya, dari hadis ini ya, kita bisa mengambil ya, istifadah ya, mengambil kesimpulan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaadilannya tetap menjanjikan kebaikan ataupun menjanjikan pahala, keutamaan bagi setiap pembaca Al-Quran, baik dengan kelebihan yang dimiliki dengan kemahirannya ataupun dengan keterbatasan, kekurangan yang dimilikinya dengan membaca Al-Quran masih dengan terbata-bata ya. Akan tetapi ya, sebelumnya juga sudah kita pelajari ya, bahwa hukum ya, dalam membaca Al-Quran ya, itu terbagi menjadi dua ya, di antara yang telah disebutkan oleh para ulama ya, ulama ahli qiraah. Yang pertama adalah ketika membaca Al-Quran terjadi kesalahan ya, pada lahan jali ya, pada lahan kesalahan yang benar-benar dapat merubah makna, dapat merubah i'rab ya, susunan kata dalam bahasa Arab, maka ini disepakati oleh para ulama keharamannya ya. Kemudian ya, jika kesalahan dalam membaca Al-Quran yang masih dalam kesalahan lahan khafi ya, kesalahan yang ringan yang tidak menyebabkan kepada perubahan makna ataupun tidak menyebabkan perubahan kepada susunan kata dalam bahasa Arab, maka ini ikhtilaf para ulama ya, dan jumhur kebanyakan para ulama tidak mengapa atau tidak mengharamkan, tidak berdosa bagi orang yang membaca ataupun yang membaca dengan kesalahan lahan khafi. Maka kita harus ya
bisa mengambil pelajaran dari dua hadis ataupun dua poin tadi, ya maka dalam hal ini ya ada tipe-tipe manusia yang perlu kita ketahui ya dalam tajwid atau dalam membaca Al-Quran, karena dalam poin yang tadi disebutkan seolah bertentangan ya. Kata para ulama, di satu sisi dia berdosa, terancam berdosa ketika melakukan kesalahan dalam bacaan Al-Quran, kemudian kesalahannya termasuk lahan jali. Akan tetapi Allah juga menjanjikan kebaikan, pahala, bahkan 2 pahala bagi orang yang membaca Al-Qurannya masih terbata-bata. Ya maka dalam hal ini kita harus ketahui ya ada tipe-tipe manusia terhadap membaca Al-Quran. Yang pertama ya, ada tipe manusia yang di sini disebutkan ya muhsin ma'jur ya, orang yang berbuat kebaikan dan dijanjikan mendapatkan pahala ya. Orang yang berbuat kebaikan ya tentunya dalam membaca Al-Quran dan dijanjikan mendapatkan pahala. Siapa orang tipe ini? Yaitu orang-orang yang berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar hingga dia mampu dalam hal tersebut ya. Ini yang tipe manusia pertama ya terhadap bacaan Al-Quran. Yang kedua itu ada tipe manusia musi asim ya, musi asim ya, berbuat kejelekan dan terancam berdosa ya. Siapa tipe orang dalam ini? Yaitu orang-orang yang enggan belajar ya sehingga dia terus-menerus dalam kesalahannya. Nah, ini mungkin yang dimaksud ya, atau yang termasuk kepada golongan orang-orang yang terancam berdosa. Ya dia enggan belajar, ya tidak mau belajar sehingga dia terus-menerus dalam kesalahan. Padahal dirinya tahu bahwa bacaan Al-Qur'annya belum sempurna atau masih banyak kesalahan. Ya. Yang ketiga ya ma'dzur ya, tipe manusia dalam membaca Al-Qur'an yang ketiga adalah ma'dzur, yaitu orang-orang yang dimaafkan ya, orang-orang yang dimaafkan karena apa? Karena mengalami kesulitan dalam proses belajar atau dia tidak mendapati orang yang mengajarinya ya. Ada orang, tipe orang yang dimaafkan ya, dia mungkin tidak fasih ya, tidak mahir dalam membaca Al-Quran, dia masih terbata-bata dan mungkin masih mengalami kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, tapi dia dimaafkan karena kenapa? Yang pertama, dia kesulitan dalam proses belajar, artinya dia sudah belajar tetapi dia masih mengalami kesulitan, ada keinginan untuk belajar ya, atau dia tidak mendapati orang yang mengajari Al-Quran. Tetapi untuk poin ini rasanya untuk hari ini ya mungkin ya bisa dikatakan tidak ada alasan untuk yang ini ya, karena kitab-kitab para ulama ya, guru-guru, majelis-majelis yang mengajarkan bacaan atau untuk memperbaiki bacaan Al-Quran sudah banyak. Maka ya rasanya tidak bisa seseorang mengatakan atau beralasan ketika bacaannya masih terbata-bata, masih mengalami banyak kesalahan, dia beralasan tidak ada guru yang mengajarkannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ikhwani azanillahu wa iyyakum, insyaallah ya pada pertemuan hari ini kita sedikit melanjutkan belajar ya, memperbaiki, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Kemarin sudah sampai di surat Al-Falaq ya, insyaallah pertemuan ini kita lanjut di surat Al-Ikhlas ya. Ayatnya cukup pendek ya, ada 4 ayat ya, tapi semoga yang pendek tetap kita beri perhatian yang besar ya untuk mengucapkan, membacanya dengan baik dan benar. Baik, sebelum kita masuk atau belajar menyempurnakan, memperbaiki bacaan surat Al-Ikhlas ya, kita alangkah lebih baiknya kita ulangi bersama terlebih dahulu bacaan surat Al-Falaq ya, sekaligus mengingat kembali apa yang sudah kita latih, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik, kita baca ya. Saya baca kemudian bisa diikuti bersama-sama, dimulai dengan bacaan ta'awudz dan sampai ayat terakhir di surat Al-Falaq.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sedikit kita sempurnakan lagi ya konsistensi dalam membaca mad atau panjang ya, karena setiap mad sudah ada miqdar, sudah ada ukurannya masing-masing. Yang 2 harokat, maka kita sempurnakan untuk terus bisa membacanya konsisten ya dengan 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf la dan ma 2 harokat mantabi'i kita sempurnakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita terus latih. Lanjut ke ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kita berusaha terus menyempurnakan makhraj, sifat dan juga harokatnya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nah, fa dan tha panjang sama-sama mad tabi'i, kita baca sempurnakan keduanya dengan bacaan atau ukuran panjangnya 2 harokat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, kita masuk insyaallah sedikit-sedikit kita pelajari di bacaan surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas ini mungkin menjadi favorit ya bagi kebanyakan kaum muslimin ya, terutama di Indonesia mungkin ya. Ketika selesai membaca Al-Fatihah langsung ingatnya Al-Ikhlas ya. Maka mungkin ya kita juga sering membacanya dalam bacaan sholat kita, maka harus lebih sering juga kita latihan untuk membacanya dengan baik dan benar ya. Kita mulai lagi dari bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ingat-ingat kembali ya, huruf A ya dibaca disempurnakan, makhrajnya di aqsal halqi ya, di pangkal tenggorokan, kemudian sempurnakan harokatnya A ya, kemudian dibaca tipis ya, sifatnya tipis, bukan a'u a ya, disempurnakan tipis jelas ya, dan sempurna harokat dan makhrajnya. A'u, kemudian huruf ain ya tidak masuk ke dalam hidung ya, dia makhrajnya tempat keluarnya dari wasatul halq ya, dari tengah tenggorokan ya. Mungkin itu yang perlu diperhatikan ya, di huruf hamzah
dan huruf ain ya, karena juga begitupun ada perhatiannya, ada peringatannya juga untuk diperhatikan, disampaikan oleh para terutama di matan Ibnu Al-Jazari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ya, ba kasroh ya, disempurnakan makhrajnya insyaallah mudah di dua bibir ya, bi ya, kemudian sempurnakan harokatnya, bi tidak menjadi bis dijelaskan bi ya, diturunkan rahang bagian bawahnya bi, kemudian sin ya, sukun memiliki sifat rokhawah, kemudian juga sifatnya hams yang mengalirkan angin, mengalirkan suara, kemudian diiringi dengan desis ya, suara yang tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di huruf H ya, di huruf H di sini ada ar-rahma ya, dinampakkan ya, dijelaskan, sempurnakan huruf H ya, alirkan, lebih terasa aliran nafas dan suaranya ya, dan dibedakan dengan huruf H. Ar-rah ya, ra-nya tebal tapi H-nya tipis. Ar-rahmanirrahim. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sempurnakan lagi la dengan ma pada bacaan madnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut di ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Ya, di huruf pertama ada huruf qaf ya, di aqsal lisan ya, di pangkal lidah. Kemudian ya, disempurnakan harokatnya dhammah ku ya, kemudian juga ya, disempurnakan tidak ada angin ya, tidak keluar angin, jadi tidak pecah menjadi ku ya, bedakan karena itu huruf kaf ya. Untuk huruf kaf maka lebih kuat ya, dikuatkan bunyi atau bacaan huruf kafnya kul. Kemudian ada huruf lam sukun ya, lam sukunnya tipis. Qul huwallahu ahad. Silakan. Qul huwallahu ahad. Ya, kemudian di sini ada setelah lam ya, ada huruf H ya, sempurnakan, bedakan dengan huruf H ya, di pangkal tenggorokan, kemudian dia harokatnya dhammah ya, sempurnakan harokatnya kulhu ya, bukan hu, kul huwa, kulhu ya, tidak disamarkan tapi dijelaskan harokatnya hu, manyunkan kedua bibirnya. Kemudian dilanjut ada huruf wa ya, wa fathah huwa ya, dibuka, dijelaskan suaranya tipis ya. Kemudian setelahnya ada lafzul jalalah, ada lafaz Allah. Ketika sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka lamnya pada lafzul jalalah dibaca tafkhim atau tebal ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Naam, ya, salah satu cara untuk menipiskan bunyi huruf lam ya pada bacaan qul ya, karena lam harus dibaca tipis, maka salah satu caranya adalah dengan mengembalikan bibir
Kul. Jadi karena diapit oleh kedua huruf yang berharokat dhammah ya. Yang pertama qaf dhammah, ku manyun, kemudian setelah lam sukun ada huruf hu juga dengan harokat dhammah manyun juga. Kulhu, maka untuk menipiskan lamnya itu dikembalikan bibirnya. Kul kembali dulu baru hu-nya manyun lagi. Jadi jangan manyun dari manyun dari huruf qaf lam sampai hu. Kulhu, maka ketika seperti itu akan tebal, menjadi tebal suaranya. Maka untuk menipiskan huruf lamnya, menyempurnakan sifat huruf lam dibaca tipis, kembalikan dulu bibirnya. Qul huwallahu ahad. Silakan. Qul huwallahu ahad. Kemudian di sini ada hamzah ya, hamzah fathah a, ha fathah ha ya, sempurnakan, nampakkan ha ya, berbeda dengan ha. Kemudian ada huruf dal ya, dal disukunkan maka dia punya sifat menjadi qalah, memantul ya, tetapi pantulannya tipis sesuai dengan sifat huruf dal ya, berbeda dengan di surat Al-Falaq ya kemarin sebelumnya. Maka ketika qalah pantulannya menjadi tebal karena sifat huruf qaf. Qul a'udzu birabbil falaq ya, tebal. Tapi di sini huruf dal maka pantulannya juga sifatnya sama, yaitu tipis. Ahad ya, ahad. Qul huwallahu ahad. Silahkan. Qul huwallahu ahad. Kemudian di ayat kedua ya ada hamzah wasal ya pada kata Allah ya, maka ketika dibaca di permulaan maka hamzahnya dibunyikan a ya, hamzahnya dibunyikan ya, Allahus Samad. Silahkan. Allahus Samad. Ya, nah di sini salah satu yang diperingatkan oleh Imam Ibnul Jazari ya dalam matannya dalam masalah tebal tipis ya pada lafaz Allah, pada lafzul jalalah ya. Salah satu syairnya ya, matannya beliau menyampaikan faraqqiqam mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi ya. Perhatikan, hati-hati menebalkan bacaan pada kata alif ya, atau pada huruf alif ya. Wa hamzah ya, pada kata hamzah. Kemudian tadi lafaz alif ya, kalau alif tebal tipisnya mengikuti dengan huruf yang bersambungan atau berhubungan dengan alif tersebut ya. Kalau alifnya ada di huruf qaf ya, qa, maka dibaca tebal. Kalau berada alifnya pada huruf tipis maka dibaca tipis. Kemudian kata Ibnul Jazari ya rahimahullahu taala pada bait selanjutnya, wa hamzah, dan juga perhatikan tidak menebalkan pada kata atau huruf hamzah ya. Di antaranya beliau ya rahimahullahu taala menyebutkan atau mencontohkan beberapa kata. Misalkan yang pertama alhamdu, wa hamzah alhamdu, a'udzu, ihdina ya, pada kata alhamdu pada surat Al-Fatihah maka a-nya ditipiskan. A ya, alhamdu, bukan alham, a-nya tipiskan. Kemudian pada kata a'udzu tadi bacaan ta'awud, kemudian bacaan ayat pertama di surat Al-Falaq dan An-Nas, a'udzu, maka huruf hamzahnya harus tipis, sempurnakan. A'udzu, jangan tapi tipiskan. A ya. Kemudian pada kata ihdina ya, pada surat Al-Fatihah, ihdinas sira, maka i-nya harus dibaca dengan sifat bacaan yang tipis, bukan tapi i ya, diturunkan rahang bagian bawah. Kemudian pada kata selanjutnya ya, di sini ada Allahu ya, pada lafzul jalalah. Maka pada setiap kata Allah ya, huruf a-nya harus disempurnakan tipis dulu ya. Allahu, kemudian di sini ada huruf huruf H ya di pangkal tenggorokan ya, pangkal tenggorokan. Kemudian setelah hu-nya ada huruf sod ya, sod dengan harokat fathah
Allahus somad. Ya, ya di sini karena sebelumnya ada ha, dhammah, hu, ya, maka harus diperhatikan sedangkan harokatnya fathah, ya, maka tidak dibaca dengan memonyongkan kedua bibir, ya, yang manyun, yang monyong itu ketika membaca huruf hu-nya aja. Allahu, so-nya kembali lagi Allahus so, ya, karena huruf so di situ ada fathah, maka dibaca dengan tidak memonyongkan kedua bibirnya. Ya, kemudian huruf shad punya sifat ya, sofir, ya, dijelaskan desisannya, kemudian juga desisannya juga disertai dengan sifat tebal. Allahus somad. Silakan. Allahus somad. Ya, sekali lagi hu-nya jelaskan, kemudian perhatikan ketika tasydid huruf shadnya tidak memonyongkan dan huruf shadnya dibaca tebal, termasuk desisan huruf shadnya. Allahus somad. Allahus somad. Kita lanjut ke ayat ketiga, ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ada huruf lam, fathah, la dibaca tipis, jangan la tapi la, ya, la tipis. Lam, ya, kemudian ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ya, ya, idhar syafawi, ya, tidak diiringi dengan gunnah, ya, tidak diiringi dengan dengung, cukup dijelaskan huruf mimnya. Lam yalid, lam ya, kemudian ada setelah ya ada huruf lam kasroh, li, yali, ya, dijelaskan sempurnakan harokatnya, tidak menjadi yali, lam yali, ya, tapi dijelaskan, ya, khafdu fakis sufla, menurunkan rahang bagian bawah. Lam yalid wa lam yu, kemudian setelah qalqalah huruf dal ada huruf wa fathah, wa, tetapi tetap dimonyongkan dulu, yalid wa lam yulad, ya, walam sama di situ ada mim, dijelaskan huruf mimnya tidak disertai dengan gunnah atau dengung, diakhiri dengan kata yulad. Ya, di situ ada mad, dua harokat, kemudian lam, ya, tipis juga, yulad, dan terakhir huruf dal dibaca qalqalah, yang memantul. Lam yalid wa lam yulad. Silahkan. Ulangi. Lam yalid wa lam yulad. Sempurnakan harokatnya, buka mulutnya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kita ulangi dari ayat 1 lagi, nanti diikuti. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allahus somad. Lo-nya pada kata lamnya 2 harokat saja, cukup sebentar. Allahus somad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama, di huruf pertama ayat terakhir ada huruf waw fathah, wa dimonyongkan dulu sebelumnya, wa lam yakul, sama ada idhar syafawi, dijelaskan huruf mimnya tidak disertai dengan gunnah, jadi tidak walam yakul tapi langsung ke huruf ya. Walam yakul lahu, ya, di sini yaku, ya,
ya fathah, kaf dhammah, ya sama-sama dibaca tipis, yaku. Kemudian setelah kaf ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam. Yakulla, ya maka bunyi atau suara huruf nun sukun dileburkan ke huruf lam, ya, dan tidak disertai dengan gunnah atau dengung. Ya, di sini idgham bila gunnah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini kemudian ya hati-hati di huruf kaf sama fa, ya ada ku, kaf dhammah manyun, sempurnakan harokatnya ku, kemudian setelah huruf kafnya ada huruf fa, ya fa-nya juga dhammah manyun, ya tetapi disempurnakan, ya makhraj huruf fa, ya itu mau tidak mau harus disempurnakan dulu makhrajnya. Di mana makhrajnya huruf fa, yaitu menempelkan gigi seri bagian atas ke bibir bagian tengah, ya bibir bagian dalam. Fu, fa, fi, fu, fa, fi, fu. Kita sempurnakan, baca bersama-sama. Fa, ya tempelkan gigi seri bagian atas dengan bibir bagian dalamnya. Fa, fi, fu. Maka ketika dhammah juga harus disempurnakan. Fu. Nah, kalau kita posisinya dalam posisi manyun, ku, maka bibirnya sudah dalam posisi yang agak sulit untuk menyempurnakan makhraj huruf fa-nya. Untuk itu maka harus dikembalikan dulu. Ku, fu, ya, enggak langsung ku, fu. Kalau seperti itu tidak sempurna makhraj huruf fa-nya. Jadi fa-nya sempurnakan dulu, karena mau tidak mau makhrajnya disempurnakan dulu. Fu, ya tempelkan gigi seri bagian atas ke bibir bagian dalam. Kufuwan, ya kufu. Jadi sempurnakan dengan mengembalikan dulu bibirnya kepada makhraj huruf fa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Situ sama, ya ada hamzah fathah, ha, ya fathah sempurnakan, ya kemudian huruf dalnya dipantulkan, ya ahad. Baik, kita baca bersama lagi, ya kita sempurnakan dari bacaan ta'awudz sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sempurnakan suaranya, keluarkan saja, ya biar lebih melatih kesempurnaan bacaan kita. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ditebalkan lafzul jalalah pada huruf lamnya. Allahus somad. Allahus somad. Ya, termasuk di huruf shad, ya tebalnya harus lebih tebal. Dia punya sifat namanya itbaq, ya melebihi ketebalan huruf kho, ko ataupun go, ya. Dia lebih ditempelkan bibir atau ya bibirnya dengan langit-langit. Allahus somad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah, barakallahu fikum. Ya, cukup. Silahkan Dr. Ibrahim dulu. Insyaallah, dah
mulai terbuka dok suaranya. Ulangi lagi. A'udzu A-nya tipis. A. a'udzu Nah, betul. a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, terus dibuka dok, sempurnakan harokatnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bis huruf sinnya alirkan. Bismillah, kemudian madnya 2 harokat sebentar saja, langsung baca huruf setelahnya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Qul huwallahu ahad. Naam, jelaskan huruf H-nya. Ya, ada huruf H 2, H, huwa sama Allahu, Allah. Ya. Qul huwallahu, sempurnakan. Ulangi. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi, dok. Qul huwallahu ahad. Huruf lamnya tipis, kembalikan mulutnya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Lanjut. Allahus samad. Sekali lagi. Allah, A tipis, lamnya tebal. Allahus samad. Allahus samad. Naam. Lam yalid wa lam yulad. Lagi. Lam yalid wa lam yulad. Naam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Insyaallah sedikit-sedikit bisa terus lebih baik. Silakan Kak. Abang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf tebalnya to, semua sama huruf ro. Syaitonir rajim, arahkan suaranya ke langit-langit. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Masih madnya kepanjangan. Ya, sebentar aja Kak. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dinampakkan lagi huruf H pada kata ar-rahim. Ar-rahim, him. Mengalir nafas dan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kepanjangan di huruf maknya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Lanjut. Qul huwallahu ahad. Ahad, ha. Naam, kemudian huwallahu, hu di pangkal tenggorokan, huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Ulangi dari kul. Qul huwallahu ahad. Tarik sebentar di huruf lamnya. Kul. Nah. Qul huwallahu ahad. Naam. Allahus samad. Ditebalkan huruf sodnya, ya, sempurnakan aliran nafas dan suara, kemudian desisnya ditebalkan. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, sempurnakan harokatnya. Yulad. Manyunkan. Lam yalid wa lam yulad. Kepanjangan Kak.
Yulad, jangan kepanjangan. Yulad wa lam yalid wa lam yulad. lam yalid wa lam yulad Naam. wa lam yakul lahu kufuwan ahad Naam, lagi. wa lam yakul lahu kufuwan ahad Ahad. ahad Nah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Nah, huruf ha-nya gitu Kak. Ya, ha. Kak Anggoro silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf a-nya tipiskan. A, kemudian huruf tebalnya disempurnakan. Syaitonir rajim. Arahkan suaranya ke langit-langit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sama huruf ro ada dua di sini dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dirasakan lagi, dinampakkan jelas huruf ha-nya. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut. Qul huwallahu ahad. Nah, di ha huruf pertamanya Kak. Ha, hu. Qul huwallahu ahad. Ada dua huruf ha. Qul Belum. Qul huwallahu ahad. Pantulkan. Ahad. Qul huwallahu ahad. Masih kurang sempurna pantulannya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Naam. Masih bisa disempurnakan itu huruf dalnya. Terus lanjut dulu. Allahus samad. Naam, sempurnakan huruf tebalnya. Lam dengan shad. Allahus samad. Allahus samad. Nah, udah tebal, tinggal desisnya sempurnakan. Allahus Allahus samad. Nah, gitu Kak. Udah tebal, ulangi sekali lagi. Dalnya sempurnakan, qalqalah. Allahus samad. Lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Lagi. Lam yalid wa lam yulad. Satu lagi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, huruf fa ya. Makhrajnya yang menempelkan gigi sari bagian atas ke bibir bagian dalam, bibir bawah bagian dalam. Pak. Insyaallah. Baik. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Ya, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Ya, semoga yang sedikit bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk terus bisa berlatih ya, supaya bacaan kita terus bisa lebih baik dan benar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Ya, kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.